Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Yasin dengan NIM 228319017. Eh, Di sini saya akan menjelaskan hasil peran proyek mandiri saya. Baik, saya akan menyampaikan. Laporan akhir proyek mandiri saya berjudul Rancangan Pengukuran Irigasi Air Menggunakan Energi Terbarukan dengan Fotovoltaik pada Mesin Water Pump High Pressure 12 volt DP537. Nah, yang melatar belakangi rancangan alat ini, saya ini pada saat ini diesel air sangat berpengaruh pada kondisi pertanian atau perkebunan, yang dimana petani membutuhkan mesin ini untuk mengalirkan air dari sungai atau sumber menuju perkebunannya. Pertanian kewalahan dalam pembelian minyak untuk menghidupkan diesel air ini karena harga minyak terus melonjak naik yang membuat petani tidak mampu membeli secara terus-menerus. Oleh karena itu, saya pribadi menyarankan untuk mengubah energi fosil tersebut menjadi energi terbarukan yang dimana untuk mendapatkan sumber energi mudah didapatkan secara gratis. Saya membuat rancangan pembangunan irigasi air menggunakan energi terbarukan dengan fotovoltaik pada mesin water high water pressure 12 volt DP537 yang dimana energi didapat melalui sumber energi matahari. Oleh karena itu, saya membuat alat ini dengan harapan dapat mempermudah pekerjaan manusia serta dapat mengurangi penggunaan energi fosil. Eh, Selanjutnya, pendahuluan. Energi merupakan salah satu faktor penting mencapai perkembangan pembangunan berkelanjutan. Sumber energi dunia sudah mengalami beberapa kali perubahan dari yang awalnya mayoritas menggunakan biomasa seperti kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan energinya, merubah menjadi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas bumi yang memicu revolusi industri pada tahun 1900-an. Penggunaan energi fosil yang semakin tinggi menyebabkan kenaikan emisi gas rumah kaca sehingga iklim menjadi tidak stabil serta meningkatnya suhu bumi yang dari permukaan air laut. Menurut Pertamina 2020, banyak penelitian membuktikan bahwa emisi CO2 telah memberikan kontribusi terbesar terhadap perubahan iklim antara tahun 1750 sampai 2005. Visi pengelolaan energi global ke depannya diarahkan pada koordinasi pengurangan emisi serta meningkatkan kapasitas dan utilitas pembangunan EBT. Pengurangan penggunaan sumber energi fosil di semua sektor dan penggunaan kendaraan listrik. Visi tersebut dikenal dengan sebutan transmisi energi. Salah satu potensi energi alternatif yang perlu mendapat prioritas adalah sinar matahari. Bila dimanfaatkan secara maksimal, bila digunakan sebagai energi alternatif menggunakan bahan bakar fosil, untuk memaksimalkan konversi energi listrik yang dihasilkan panel surya, bidang panel surya harus selalu tegak lurus terhadap arah datang cahaya matahari. Indonesia juga sangat konsen terhadap pembangunan penggunaan energi terbarukan (EBT). Sementara maaf tadi terjadi gangguan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Indonesia juga sangat konsisten terhadap pengembangan penggunaan energi terbarukan, terbukti pada EBT. Pada peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional dan peraturan presiden nomor 22 tahun 2017 yang dimana tentang rancangan umum energi nasional memiliki target penggunaan EBT pada tahun 2025 dan 2050 masing-masing sebesar 23% dan 31% dari total kebutuhan energi nasional. Akan tetapi sampai tahun 2020 realisasi bangsa EBT baru mencapai 11,31%. Nampaknya usaha-usaha yang dilakukan selama ini untuk meningkatkan bangsa EBT masih mendapatkan tantangan berat yang salah satunya disebabkan oleh harga EBT yang
belum kooperatif terhadap energi fosil. Dengan ada rancangan pembangunan irigasi air menggunakan energi terbarukan dengan fotovoltaik pada mesin water pump high pressure 12 volt DP 537 dapat menggantikan penggunaan mesin diesel yang dasarnya menggunakan energi fosil tak terbarui menjadi terbarui dengan cara mengubah sumber energi mesinnya. Dengan adanya alat ini dapat mengurangi beban pengeluaran petani yang biasanya harus membeli minyak terlebih dahulu. Namun dengan alat ini tidak membutuhkan minyak lagi karena sumber yang digunakan energi matahari. Dilanjut dengan kajian teori yang pertama. Yang pertama ini menggunakan fotovoltaik. Fotovoltaik sistem pompa air tenaga surya terdiri dari dua komponen dasar. Komponen utama adalah daya suplai yang terdiri dari panel fotovoltaik. Elemen terkecil dari panel fotovoltaik adalah sel surya. Selanjutnya, setiap sel surya memiliki dua atau lebih lapisan bahan semikonduktor yang disiapkan secara khusus untuk menghasilkan listrik arus searah saat terkena cahaya. Selanjutnya, solar charge controller. Solar charge controller adalah komponen untuk membangkitkan listrik tenaga surya, memiliki fungsi sebagai pengisi baterai, kapan baterai diisi dan menjadi pengisian baterai, dan untuk mengatur arus listrik yang masuk dan di panel surya maupun arus beban keluar. Solar charger controller memiliki terdiri dari satu input, dua terminal yang terhubung dengan output panel surya, satu output terhubung dengan baterai atau aki, dan satu output terminal yang terhubung dengan beban. Arus listrik DC yang berasal dari baterai biasanya tidak mungkin masuk ke panel surya karena ada dioda atau protection yang harus melewati arus listrik DC dari panel surya ke baterai. Selanjutnya, water pump high pressure. Komponen utama lainnya dari sistem ini adalah pompa. Pompa air tenaga surya dirancang khusus untuk digunakan tenaga surya secara efisien. Pompa surya menggunakan arus DC dari baterai dan panel surya. Selain itu, mereka dirancang untuk bekerja secara efektif selama kondisi cahaya redup pada tegangan rendah tanpa macet ataupun terlalu panas. Lalu baterai di sini digunakan untuk menampung energi yang berasal dari panel surya pada saat terdapat sinar matahari siang hari dan digunakan sebagai sumber listrik pada saat malam hari. Menggunakan baterai juga harus diperhatikan karena karakteristik dari masing-masing baterai berbeda-beda berdasarkan kemampuan untuk diisi ulang. Baterai dibagi menjadi dua, yaitu disposable battery dan recharger battery. Baterai yang digunakan untuk sistem fotovoltaik adalah baterai recharger battery dapat diisi ulang. Jenis baterai recharger battery yang digunakan adalah lead based. Selanjutnya, saklar atau switching. Saklar adalah alat yang digunakan untuk memutuskan dan menyalurkan aliran arus listrik ketika ke titik beban. Saklar terdiri dari berbagai jenis seperti saklar tunggal, seri, silang, tukar, atau saklar magnet, dan lain-lain. Saklar harus diterhubung seri dengan fasa listrik selanjutnya dihubungkan ke beban. Lalu rumus pengukuran volume pada miniatur sawah. Pada rumus yang digunakan di sini, penulis menggunakan rumus sebagai berikut. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Lalu setelah mendapatkan rumus volume diubah menjadi liter, dari sentimeter kubik menjadi liter, maka rumusnya sebagai berikut: panjang kali lebar kali tinggi dibagi 1000. Maka akan diketahui jumlah liter yang dibutuhkan untuk miniatur dapat terisi penuh oleh air. Untuk metodologi yang saya gunakan ini metode penelitian yang digunakan ini adalah metode observasi, studi pusaka, perancangan, dan pengujian eksperimen. Lalu bentuk fisik dari alat yang saya buat. Hasil pembahasan dilakukan bertujuan untuk mengetahui kinerja alat yang sudah dibuat, apakah telah berfungsi dan tidak, tingkat kelayakan yang dilihat dari kemudahan dan penggunaan serta manfaat yang didapat dari alat yang dibuat. Yang pertama ini desain rancangan. Dapat dilihat di sini desain rancangannya yang saya buat. Yang pertama di sini sumber energinya fotovoltaiknya, lalu mengalir pada controller,
controller tersebut mengirim ke baterai untuk menyuplai atau menyimpan energinya, lalu dihubungkan kembali ke titik beban yang sebelum ke beban langsung saya menggunakan saklar untuk penghubung atau pemutus dari si beban ini. Bentuk fisik alat, hasil penelitian berupa alat rancangan pembangunan irigasi air dengan fotovoltaik dengan bagian yang tadi dari panel surya, controller, baterai dan water pump high pressure DP 537. Pada kontrol sebagai pengendali atau kontrol utama, lalu water pump digunakan sebagai penghisap dan mengeluarkan air yang nantinya digunakan sebagai pengganti diesel. Lalu berikut ini gambaran bentuk fisik dari rancangan pembangunan irigasi dengan fotovoltaik pada mesin water high pressure 12 volt DP 537 yang penulis buat. Lalu hasil kerja alat dan uji coba. Pada pembuatan alat ini sudah berhasil, alat dapat berjalan semestinya. Fotovoltaik dapat menyerap energi matahari yang nantinya disalurkan di controller, lalu baterai akan dinaikkan energinya. Tahap ini dinamakan charging. Pada saat mensimulasikan alat sumber energi yang dialihkan kontrol menuju beban sebesar 13 volt, lalu saklar ditekan untuk menghidupkan water pump mendapatkan menyala dan nantinya water pump akan menghisap air dari bak biru lalu mengeluarkan kembali air menuju miniatur sawah yang dibuat oleh penulis. Pada proses ini berjalan dengan baik dan air dapat mengisi kobakan miniatur sawah yang dibuat, hanya saja membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk pengisian penuhnya. Hal ini dikarenakan volume yang harus diisi cukup besar yang membuat pengisian air cukup lama. Pada tahap penguji coba, sampel yang penulis ambil terdapat dua jenis, dikarenakan miniatur sawah terdapat dua kotakan yang ukuran berbeda sebagai berikut. Pada miniatur sawah 1 di sebelah kiri dan sawah 2 di sebelah kanan, untuk sawah 1 berukuran sebagai berikut, tingginya 16 cm, panjangnya 30 cm, lebarnya 31 cm, lalu mencari volumenya. Seperti rumus yang dijelaskan pada kajian pustaka, P kali L kali T, yang dimana 31 dikali 31 dikali 16 yang hasilnya 15,376 cm kubik, lalu diubah menjadi liter. P kali L kali T dibagi 1000, 15.376 dibagi 1000, hasilnya 15,376 liter. Untuk sawah 2 berukuran sebagai berikut, tinggi 18, panjang 32 cm, lebar 32 cm, lalu mencari volumenya 32 kali 32 kali 18 yang hasilnya 18.437 cm kubik, lalu menjadi liter. 18,432 dibagi 1000 yang hasilnya 18,432 liter. Setelah mengetahui beberapa volume yang akan diisi dengan air dan berapa liter air yang dibutuhkannya, selanjutnya masuk pada tahap pengukuran waktu pengisian air, yang di mana alat yang saya gunakan untuk menunggu waktu air terisi penuh pada miniatur menggunakan stopwatch. Penulis melakukan pengukuran lama waktu pengisian air pada sawah 1 dan 2 sebagaimana tabel di bawah menjelaskan sebagai berikut. Tabel 1, data diperoleh pada rancangan pembangunan irigasi dengan fotovoltaik pada mesin water pump high pressure 12 volt DP 537, yang di mana pada pengambil data pertama, sawah 1 mendapatkan 3,50 menit, sawah 2 8,3 menit, dan data kedua sawah 1 mendapatkan 3,54 menit, sawah 2 8,1 menit. Pada pengambil data ketiga, sawah 1 mendapatkan 3,50 menit, sawah 2 7,45 menit. Berdasarkan data di atas, waktu yang digunakan untuk pengisian air pada miniatur sawah terdapat perbedaan dalam pengisiannya, dikarenakan ukuran sawah 1 dan 2 berbeda, dan tingkat ketinggian lubang atau saluran irigasi berbeda. Hal ini yang menyebabkan waktu pengisian sawah 1 dan sawah 2 berbeda, lebih lama pengisian sawah 2. Pada pengambilan data pertama, sawah 1 membutuhkan waktu pengisian selama 3,50 menit untuk memenuhi volume yang dibutuhkan pada miniatur, lalu sawah 2 membutuhkan waktu pengisian 8,3 menit untuk memenuhi volume air. Perbedaan ini dikarenakan ukuran lubang atau saluran irigasi berbeda pada tingkat ketinggian yang membuat lama air yang mengalir 2 kali lipat lebih lama. Dari sawah 1 terdapat kendala pada pengambilan sampel pada sawah 2. Hal tersebut yang membuat waktu pengambilan data sawah lebih lama. Pada pengambilan data kedua, sawah 1 membutuhkan waktu pengisian 3,54 menit untuk memenuhi volume yang dibutuhkan pada
Miniatur sawah 2 membutuhkan waktu pengisian selama 8,1 menit. Pada pengambilan data ketiga, sawah 1 membutuhkan waktu pengisian selama 3,50 menit untuk membutuhkan volume yang dibutuhkan. Pada miniatur sawah 2 membutuhkan waktu pengisian selama 7,4 menit. Pada pengukuran sawah kedua kali ini lebih cepat dikarenakan tidak adanya kendala dalam pengisian air dan tingkat kecepatan air semakin bertambah. Jadi sawah 1 digambarkan sebagai dataran rendah dan sawah 2 digambarkan sebagai dataran lebih rendah. Di sini pada penutup ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan yang pertama pada rancangan pembangunan irigasi air menggunakan energi terbarukan dengan fotovoltaik pada mesin water high pressure 12 volt DP537 sangat bermanfaat sekali dikarenakan perancangan alat ini dapat mengurangi penggunaan energi fosil yang sangat saat ini sedang menipis dan petani dapat menghemat uang dikarenakan alat ini menggunakan energi matahari untuk mendapatkan sangat yang gratis. Yang kedua, pada penelitian ini water pump yang digunakan sudah cukup baik untuk pengisian air pada miniatur, namun untuk persawahan langsung kurang baik dikarenakan ukuran sawah asli dengan miniatur berbanding jauh yang mengakibatkan waktu tunggu pengisian air akan lebih lama dibandingkan waktu tunggu pada miniatur. Ucapan terima kasih dari saya, mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan dalam pembuatan alat dan laporan akhir, serta keluarga dan teman-teman telah membantu dalam proses pembuatan alat dan menggunakan pengumpulan komponen yang digunakan. Mungkin itu aja yang bisa Ahmad Nur Yasin sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.